Amin, saudara-saudara. Berapa banyak di sini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin, siap ya. Baiklah, kita siapkan dengan saat teduh. Kami persilakan jemaat untuk berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di hari yang khusus ini, di mana Tuhan Yesus sudah lahir, teristimewa lahir di hati kita semua. Lukas 2, 11 dan 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Khususnya di hari Natal ini kita bisa introspeksi sepanjang tahun ini, apakah hati kita sudah berkenan kepadanya. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan yang kusembah hanya Yesus. Yesus, Engkau
saat kami memperingati hari kelahiran-Mu, di mana Engkau sudah turun ke dunia. Engkau telah mengosongkan diri-Mu dan menjadi sama seperti kami manusia yang hina. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, biarlah kami bisa sambut pagi hari ini untuk kami bisa berintrospeksi apa yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Biarlah kami semakin berkenan kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bisa memancarkan terang-Mu, memancarkan kasih-Mu. Biarlah Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Perbaiki kami dari hari ke hari Tuhan. Agar kami setiap tahun kami semakin menyenangkan Engkau, semakin mempunyai nilai tambah di dalam keimanan kami masing-masing. Kami tidak menjadi yang seperti biasa-biasa saja, tetapi kami mempunyai komitmen untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan, untuk lebih mengimani firman-Mu. Kuasai kami semua pada pagi hari ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir, mungkin sedang di jalan atau mereka di rumah karena sakit, atau biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua untuk bisa memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kebodohan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan Berilah Hormat.
sukacita. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah, bagi Allah Maha Tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersukacita. Amin, amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita baca bersama firman Tuhan Filipi 2:12 sampai 18. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. Sudah siap? Filipi 2:12 sampai 18. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Terima kasih, silakan duduk. Tadi ada di ayat 15, bisa ditampilkan kembali ayat yang 15. Di sana dikatakan sehingga kamu sekali lagi, sehingga kamu, kurang kompak, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maukah saudara bercahaya? Khususnya menyambut tahun 2025, maukah kita lebih bercahaya? Kurang. Sekali lagi, maukah kita semua berkomitmen untuk bercahaya di tahun 2025 nanti? Nah, itu baru oke. Kita akan nyanyi, ku mau bercahaya. Kita nyanyikan dengan sikap, dengan doa, ini seperti doa ya. Ku mau bercahaya. Semua bisa kan lagu ini? Semangat. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan.
Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, berdasarkan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Menjadi alat-Mu itu kehidupan padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk menapai rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapak. Biar ini sebagai doa untuk kami selalu bercahaya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami, melalui gereja-Mu ini. Nama Yesus ditinggikan. Karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah dunia dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Biarlah Tuhan
Engkau yang sudah mengangkat kami, menebus kami, menjamin keselamatan kami. Untuk kami tetap bercahaya di dalam Engkau. Bagaimanapun situasi dan keadaan sekitar kami, terlebih kehidupan kami maupun keluarga kami tetap berharap di dalam Engkau. Saat ini kami bersyukur karya Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami, bagi keluarga kami. Apapun yang Tuhan izinkan sampai akhir tahun 2024 ini, biarlah kami belajar mensyukuri karya Tuhan. Suka duka kami lewati. Tengah-tengah Natal, kami tetap di dalam Engkau. Kami tetap Engkau pakai untuk kemuliaan Engkau. Biarlah secara jasmani, kadang kami lemah. Biarlah Tuhan nama Engkau dimuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami berserah untuk saudara-saudara kami yang butuh jamahan kuasa-Mu untuk pemulihan kesehatannya. Terkhusus Pendeta Moniong yang kemarin baru jatuh di rumahnya. Biarlah Tuhan pulihkan dengan kekuatan dari Engkau. Kami juga terus serahkan pemulihan kesehatan Ibu Pipit. Kami terus serahkan para orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini, terlebih juga yang hadir dalam ibadah sekarang ini. Tuhan menjamahnya, Tuhan menyembuhkannya, Tuhan memberkati. Bapa yang penuh kasih, Engkau hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini karena kasih. Dan kasih itu Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Biarlah kasih itu Tuhan boleh kami pancarkan. Sehingga kehidupan gereja-Mu, pribadi kami, keluarga kami, dan kehidupan orang-orang yang sudah Engkau tebus semakin menjadi terang, semakin bercahaya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Yesus memimpin, menolong dengan segala perubahan yang terjadi di negara kami. Karena pemerintahan yang baru, kebijaksanaan yang baru, biarlah kami sebagai umat-Mu terus berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Berkati Tuhan, dengan kasih Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin di negeri ini. Inilah syafaat kami, inilah syukur kami, dan permohonan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang pernah tiba-tiba gelap, ya, di dalam rumah kita tiba-tiba mati lampu. Nah, itu keadaannya udah malam gitu ya, gelap gulita. Bila ada setitik cahaya, kira-kira bermanfaat enggak? Sangat bermanfaat, ya. Nah, dikatakan di situ bahwa kalau kita bercahaya di tengah-tengah saudara kita yang di dalam kegelapan, yang sedang di dalam masa-masa yang suram, itu sangat-sangat berarti. Perhatian kita, doa kita, sapaan kita. Apakah amin saudara-saudara? Kalau kita mengalami, pasti kita merasakan bahwa kehangatan yang kita berikan pada saudara-saudara kita yang sedang dalam masa kelam itu sangat-sangat berarti. Amin. Mari kita pujikan satu pujian yang penuh semangat ini, ya. Agar kita bersemangat, ya. Tak tertandingi, Tuhan Yesus yang tidak tertandingi. Silakan jemaat untuk berdiri. Semangat. Boleh. Pada siapa kau
kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tuhan kita yang tak tertandingi ya. Tak ada yang setara dengan Tuhan kita. Amin. Kurang kenceng. Tuhan kita yang tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Tuhan kita. Amin. Waduh, sekali lagi. Amin. Ya. Bangga nggak kita punya Tuhan yang seperti itu? Bangga nggak? Bangga ya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ya. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya ya. Kita sungguh bersyukur menjadi umat yang dipilih Tuhan ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita ya. Amin saudara-saudara. Baiklah, saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan. Mohon
Bapak Ibu Frankie untuk membantu. Kita siapkan persembahan dan perpuluhan kita. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Dipersilakan Pak Mister untuk berdoa persembahan. Amin. Terima kasih atas persembahan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Saat ini ATYB akan memberikan persembahan pujian bagi Tuhan, dan setelah itu dilanjutkan dengan khotbah tetap bercahaya. Dan pagi hari ini juga ada perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Silakan ATYB.
Iya. Semua bergembira, Bapak Ibu? Semua bergembira? Belakang Bu Ratna belum dengar. Semua bergembira? Iya. Seperti pujian tadi. Ya, Tuhan sudah datang, semua bergembira. Terlebih umat pilihannya. Ya, tetap bersukacita. Meskipun di belakang kita banyak yang sudah kita tinggalkan kenangan-kenangan, baik manis, pahit. Dan di depan belum tahu apa yang terjadi, tetap bergembira. Karena janji Tuhan sudah digenapi bagi umat yang percaya kepadanya. Ya, tetap bercahaya. Ya, Pak belum bercahaya, yang belum, ayo bercahaya. Ya, yang sudah semakin bercahaya. Seperti pesan Natal hari ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa. Dengan kerendahan hati kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong di dalam kami memahami firman-Mu. Sehingga pesan Natal hari ini membawa berkat, kekuatan, sukacita di dalam kami mengiring Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tetap bercahaya. Ya. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, tetapi maksudnya sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lanjut. Ini tema Natal kita tahun ini yang diberikan panitia, Moonlight. Bulan tanpa bantuan sinar matahari dan dipantulkan sinar matahari ke bulan tidak bisa bercahaya. Demikian kehidupan kita. Tanpa terang Kristus, kita enggak bisa bercahaya. Seperti bulan, tidak bisa bercahaya tanpa pantulan dari sinar matahari dari bumi. Sehingga kita bisa melihat bulan itu sangat-sangat indah, teduh, berbeda dengan sinar matahari yang langsung ke bumi sangat menyengat kalau siang hari. Tapi bulan mengapa teduh? Hanya pantulan. Kemarin sudah kita lihat, pantulannya enggak 100%, enggak 50%, cuma 7-12% menurut para ahlinya. Membawa pesan bagi kita. Kita itu subjek, pembawa terang di dunia. Dan kita juga bersaksi, berbagi terang yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan pesan Natal hari ini juga berkaitan juga benda di langit. Yaitu tetap bercahaya. Seperti bintang di langit. Mari kita lihat. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini saudara, dorongan nasihat Paulus kepada gereja di Filipi. Di tengah-tengah banyak manusia saat itu dikatakan angkatan yang bengkok hatinya. Hatinya yang belum menerima kasih Kristus. Dan yang banyak orang-orang disesatkan saat itu, bahkan sampai hari ini.
Paulus pesan, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bagaimana kita tetap bercahaya? Bagaimana supaya kita semakin bercahaya? Lanjut. Tetap taat dan setia. Ini kuncinya. Seperti ayat 12 sampai 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi supaya kita tetap bercahaya, semakin bercahaya, yaitu tetap taat dan setia. Sebagian orang salah memahami ayat 12 di situ. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat ini bukan mengajak pengorbanan Kristus masih kurang. Keselamatan di dalam Kristus masih kurang, bukan. Tapi teks aslinya pantote hupe kausate. Artinya apa? Kamu tetap kuat, kamu tetap setia, kamu tetap sabar. Menghadapi hidup di tengah-tengah orang yang hatinya bengkok. Dan banyak orang disesatkan. Seperti ayat 15 tadi. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan maksud pengorbanan Kristus kurang. Sehingga orang Kristen harus ini, harus itu. Seakan-akan keselamatan di dalam Yesus perlu ditambahi. Seperti tokoh-tokoh Yahudi di gereja Galatia. Kamu harus disunat. Itu menyempurnakan jaminan keselamatan di dalam Kristus. No. Kamu harus ini, hukum itu. Tidak. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Pantote hupe kausate. Mengajak kita tetap taat, kita tetap setia. Di dalam mengiring Kristus. Baik apa? Disitu dikatakan dengan takut dan gentar. Artinya dengan hormat. Dengan mengasihi Tuhan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir pun. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya di situ, jemaat Filipi diajak, meskipun saya enggak di situ, enggak ada di tengah-tengah kamu harus tetap semangat. Kamu harus tetap kuat. Kamu harus tetap setia. Sebagian orang Kristen, saudara, kalau mengikut Kristus enggak sungguh-sungguh, mungkin karena bapaknya, karena nenek moyangnya, tatkala bapaknya meninggal, keluarganya yang dituakan meninggal, dia bisa meninggalkan imannya. Artinya apa? Dia mengikut Kristus itu hanya karena takut kepada bapaknya, karena bapaknya Kristen. Tapi kalau mereka mengikut Kristus secara pribadi, komitmen, di situ saudara, pesan Paulus tadi. Bahkan maut pun hadir, mereka tetap takut dan mengerjakan, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Dan perhatikan di situ. Di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan lakukanlah tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Pak Oyoto, bersungut-sungutnya apa, Pak?
Bersungut-sungut ya apa? Berbantah-bantahan ya. Ngedumel itu basa Jawa. Basa Batak apa Pak Rubet? Apa? Kemarin nyanyi lah 5 lagu lah. Hari ini harinya Tuhan lah. Bahasa Batak apa Bu Rapi? Marungut-rungut. Betul ya? Betul. Ya, marungut-rungut, bersungut-sungut, ngedumel. Bahasa Belandanya. Ya, ngedumel. Pokoknya itu ya susah untuk bersyukur. Karena itu Paulus supaya tetap bercahaya di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, di tengah-tengah dunia yang banyak disesatkan. Dipesankan. Meskipun saya enggak ada, kamu tetap semangat, kamu tetap setia. Dan lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut, ngedumel, dan sebagainya. Di sini saudara, supaya kita tetap bercahaya di dalam Kristus. Lanjut. Tetap bercahaya. Bintang itu semakin terang jika hidrogennya atau heliumnya itu semakin besar suhu panasnya. Secara ilmiah. Ya. Jadi bintang itu semakin terang jika hidrogennya atau gasnya yang memproses menjadi helium sumber panasnya semakin besar suhu panasnya. Minimal itu 2000 derajat Celcius kalau saya buka-buka di secara ilmiahnya gitu. Saudara, seperti kehidupan kita, bintang itu mengapa nampak kasat mata dari bumi? Karena di tengah-tengah kegelapan. Begitu pula kehidupan kita. Hidup semakin bercahaya meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan. Bagaimana kita memaknai di sini? Kalau di langit siang hari, bintang kelihatan Pak Bini? Tidak. Bintang kelihatan Cornel? Tidak. Bintang terlihat kasat mata kita, meskipun sangat kecil. Karena di tengah-tengah kegelapan. Begitulah seperti firman Tuhan itu. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kita semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan. Tatkala kehidupan realita kita di tengah-tengahnya enggak bersahabat, enggak sesuai doa kita, enggak sesuai harapan kita. Saya sudah tekun loh Pak, tapi kok masalah semakin banyak. Tatkala enggak tekun saya happy-happy saja. Sudah bersinar, tapi tatkala melihat temannya orang Kristen seperti itu, sinarnya redup lagi. Di sini saudara, hidup semakin bercahaya meskipun banyak tantangan dan itu semakin terlihat. Pak atasanku selalu menekan, saya ingin keluar dari pekerjaan ini. Tapi kalau saya keluar, aduh, istri anak saya nggak bisa makan. Tapi kalau saya terus bekerja, kok semakin terinjak harga diri saya. Bagaimana ya Pak? Serba susah. Seperti Nope kemarin dan Mabeska kemarin. Serba salah. Karena saya ajak berkunjung ke Opa Munio. Opa masih catur? Oh masih. Kadang turun Opa Munio ya kalau catur itu. Bisa pendeta? Siap.
Saya dulu sering catur sama Pak Topo. Ya. Yuk kita catur, opa ada. Langsung diambil ya. Siapa di sini yang bisa? Oh ternyata Nope bisa. Ya. Nope bisa. Yaudah kamu dulu Pe. Terus Nope tak kasih survei. Kalau kamu menang, kamu nggak tahu diri. Ya. Tapi kalau kamu kalah, ngisin nih. Wah, pas saya kebasaran. Wes jalani. Ya. Saya pesan gitu, kalau kamu menang, malu-maluin nggak tahu diri sama orang tua seperti itu. Ternyata opa itu ingatannya main caturnya masih luar biasa. Ronde pertama, opa sudah di atas angin. Ternyata lengah. Gitu ya. Akhirnya apa? Ronde pertama kalah. Ronde kedua, opa nggak mau, malu ya. Kami beri semangat. Akhirnya game kedua opa yang menang. Meskipun alot gitu ya. Akhirnya opa nantang. Yuk ronde penentuan game ketiga. Harus cepat. Opa gitu. Opa ini sudah jamnya gitu. Jam 1:30 gitu ya. Akhirnya apa? Nanti lagi. Ingatannya luar biasa. Artinya apa? Kadang kita diperhadapkan situasi serba salah ngambil keputusan. Kalau keluar kerjaan, anak istri saya gimana? Kalau terus bekerja di situ, terinjak-injak harga diri saya. Ya berdoa, mohon hikmat Tuhan. Kadang dalam pekerjaan seperti itu. Ya cari muka. Sehingga bisa membuat kita keluar. Sebagai guru, terlebih guru PAUD, kadang anak-anak ada yang cerepet, ada yang minta ini, minta itu. Harus sabar. Kadang Tuhan menempatkan ada anak 1-2 anak yang aneh, yang nakal itu mengajak gurunya sabar. Semakin bercahaya. Wah anak lulus, terima kasih Bu Resti, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Rapi, terima kasih Bu Sulase. Anak saya dulu gini, tahun ini ada yang 7 tahun baru masuk PAUD, bayangkan. 7 tahun, wis anaknya bongsor gitu. Megang pulpen juga belum bisa. Karena umur. 1 semester kelas B itu ya, Bu Resti, Bu Rapi bisa menolongnya. Orang tuanya senang. Di situ, kadang Tuhan mengirimkan orang-orang susah, pasangan susah, istri susah, suami susah, anak-anak susah. Anggaplah itu guru Anda gratis. Kalau semuanya cerah, nanti nggak ada apa? Cahaya dalam hidup kita, kesabaran kita, kesetiaan kita dan sebagainya. Seperti bintang di sini, semakin terang karena ada kegelapan di sekitarnya. Demikian pula hidup kita tetap bercahaya di tengah-tengah himpitan kesulitan, tantangan sekarang ini. Nanti akan muncul cahaya di situ. Karena itu Bapak Ibu, gak mudah. Tetap bercahaya, apalagi semakin bercahaya. Seperti bintang di langit. Ada awan, ada mendung. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Untuk tetap survive, untuk bisa taat. Semakin bercahaya apalagi. Tidak mudah. Karena firman Tuhan mengajak kita. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini, dan yang sesat sekarang ini, sekarang kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lanjut.
dahulu kamu kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Seperti saya katakan tadi, Pak, saya sudah menjadi terang. Tapi tatkala melihat anak-anak Tuhan yang sudah terang itu mulai redup, saya juga ikut redup. Mari Bapak itu tetap bercahaya. Apalagi anak-anak Tuhan di sekitar kita, di depan kita, kadang mempengaruhi semakin kita bercahaya di situ. Apalagi di tengah-tengah kegelapan dunia itu. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk tetap bercahaya, bahkan semakin bercahaya. Yang kedua, bagaimana supaya tetap bercahaya? Seperti pujian ATYB tadi, miliki sukacita. Ya, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, Kairo. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Kairo itu ibu kota Mesir. Tapi Kairo di sini menekankan apa? Sukacita Paulus bukan pacar baru, baju baru, ya, motor baru, ya, HP baru. Kalau Pak Bini, mata baru. Sudah dibuka kemarin tempelannya Pak ya. Matanya Pak Bini baru. Ya. Tapi Kairo di sini sukacita dari dalam hati. Dan itu tak ternilai. Ini yang perlu kita pahami. Paulus katakan sekalipun darahku dicurahkan. Artinya sekalipun nyawaku dikorbankan. Dalam ibadah imanmu. Aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan aku bersukacitalah. Dan bersukacitalah dengan aku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan gereja Filipi di 2 Korintus pasal 8, itu keadaannya sangat mengenaskan. Sudah miskin, teraniaya, dan tertindas. Kalau Bapak Ibu melihat gereja Makedonia, itu gereja Filipi. Di situ keadaannya sangat memprihatinkan. Tapi Paulus mendorong tetap bersukacita. Karena terangmu, karena cahayamu akan menjadi berkat di kota ini. Itu saudara yang dipesankan keberadaan Paulus kepada gereja Filipi. Karena itu meskipun darahku dikorbankan untuk ibadahmu, ya, kamu harus tetap bersukacita. Kamu harus bersukacita. Dan bersukacitalah dengan aku. Kekristenan semakin bertumbuh sampai saat ini. Meskipun dibunuh, dibantai, ditekan, karena ada sukacita dari dalam. Yesus sudah bertahta memimpin hidup. Kan dalam kehidupan kita saudara, di sini tetap percaya, semakin percaya, pelihara sukacita. Sehingga kita tetap bercahaya, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap sekarang ini. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok hatinya dan banyak yang tersesat. Lanjut. Mari kita lihat sukacita para majus. Pengorbanan para majus melakukan perjalanan panjang dari Mesopotamia, itu negeri timur,
Irak bagian utara, atau dekat Persia atau Iran. Negeri Mesopotamia negeri yang makmur saat itu. Dia melakukan perjalanan jauh ke Bethlehem, ratusan mil. Perjalanan kurang lebih 2 tahun. Apa yang dikatakan itu melakukan perjalanan jauh? Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Melihat bintang. Kita ditantang sekarang. Seperti pujian tadi. Yesus sudah datang ke dunia. Bergembiralah, bersukacitalah. Terangnya sudah datang. Meskipun banyak tantangan dalam kehidupan kita. Seperti ilustrasi khotbah Pak Mister kemarin. Statement Martin Luther. Biarlah burung berseberangan ya di atas kepala kita. Tapi janganlah burung itu bersangkar di atas kita. Meskipun masalah silih berganti di depan mata kita, tapi janganlah masalah itu memadamkan terang kita, cahaya kita, hidup di dalam Tuhan. Karena manusia itu adanya apa? Masalah dan masalah. Kemanapun. Pernah ada ilustrasi ya, seorang ibu mencari gereja yang sempurna itu ya, ke gereja oh musiknya bagus, tapi sayang ibu pendetanya, aduh judes, saya malas ke gereja itu. Lalu jalan-jalan lagi ke gereja B, wah pendetanya ramah, istri pendetanya ramah, tapi musiknya aduh nggak ada harmoninya, malas ke situ. Cari lagi ke gereja C, musiknya bagus, WL-nya bagus, singernya bagus, penghayatannya bagus. Aduh, khotbah pendetanya bertele-tele, muter-muter. Masa aku? Nggak ada tujuannya khotbahnya. Malas ke gereja D. Terus mencari gereja yang sempurna. Tapi setelah ibu itu dapat gereja yang baik, Bapak Ibu, musiknya bagus, pendetanya, ibu pendetanya ramah, musiknya oke, semuanya oke. Ternyata gereja itu mulai bermasalah sejak ada ibu tersebut. Utang sana, utang sini, gosip sana, gosip sini. Ini ya, orang yang mencari gereja sempurna. Dia tidak introspeksi. Di sini saudara, keberadaan para majus. Ada sukacita. Meskipun dia berkorban luar biasa. Di situ. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Kairo. Meskipun lelah, capek, perjalanannya sangat melelahkan. Dia ada sukacita. Dan di situ dia tidak berhenti di situ. Tapi juga memberi persembahan emas, perak, emas, kemenyan, dan mur. Jadi saudara, di tengah-tengah himpitan sekarang ini, bagaimana kita tetap bersuka cita? Bagaimana Natal tahun ini? Mewarnaikah sukacita kita? Atau sukacita kita sedang dicuri? Suatu oknum yang kadang kita nggak sadari. Lanjut. Di sini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup. Yaitu hidup yang lebih yang kamu bayangkan sekarang ini. Ingat, iblis mencuri sukacita kita. Kan itu firman Tuhan katakan apa? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mungkin sedang nggak baik-baik saja dengan teman, dengan pasangan. Janganlah disimpan lama-lama. Nanti kita memberi kesempatan kepada iblis. Apa yang dicuri di situ? Kegembiraan. Agar kita tidak bersuka cita. Apalagi keyakinan. Agar kita meragukan janji Allah. Allah ngomong kosong firman Tuhan itu. Saya nggak percaya. Ya. Berikutnya apa? Pendirian. Agar jiwa kita kosong. Apalagi belas kasihan. Agar kita itu apa? Menjadi egois, masa bodoh. Yang dicuri iblis lagi apa? Komitmen. Agar kita tidak ada ketetapan hati. Damai sejahtera. Agar kita hidup dalam kehampaan. Yang dicuri iblis lagi yaitu kepastian. Agar kita meragukan jaminan keselamatan dari Yesus. Dan yang kedelapan yang dicuri iblis karakter kita. Agar kita tidak bertumbuh stagnan. Yang kedelapan, kekudusan. Hati-hati. Agar kita tidak layak di hadapannya. Di situ. Iblis tidak mencuri uang kita, harta kita. Di sini. Bagaimana supaya kita enggak bertumbuh? Bagaimana supaya kita itu dikatakan, aku enggak layak, aku orang berdosa, aku enggak bisa melayani Kau Tuhan. Ini yang dicuri iblis. Bagaimana kita menunda komitmen itu. Terlebih sukacita kita. Mari saudara, Yesus datang memberi hidup. Dan hidup itu lebih daripada yang kamu bayangkan sekarang ini. Mari, jangan beri kesempatan kepada iblis mencuri sukacita. Kita bisa belajar dari Paulus, meskipun kesulitan semakin menghipit, meskipun kamu semakin terjepit, kamu tetap bersukacita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Juga di sini. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sehingga hubunganmu dengan Allah, dengan pasanganmu, dengan anak, dengan temanmu hancur. Di sini saudara. Iblis sedang mencuri komitmen kita, sukacita kita, kekudusan kita, kepedulian kita. Yang sudah diberkati semakin cuek, tidak peduli. Ingat, dulu belum diberkati, sekarang sukses. Ingat, kalau kita nggak peduli, itu sering dicuri kepedulian kita. Yang belum ada komitmen percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, silakan berkomitmen. Sehingga iblis tidak menggoyahkan hidup kita. Sehingga iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Mari saudara, iblis sangat licik mencuri kesempatan supaya kita tidak bertumbuh di dalam Kristus. Karena Yesus menginginkan kita bertumbuh, komitmen kita, kepedulian kita. Dan jangan beri kesempatan iblis mendakwa kita. Sehingga kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Justru kita katakan apa? Seperti firman Tuhan. Dengan kelemahanku ini Tuhan, namamu dimuliakan. Dengan ketidakberdayaan saya ini Tuhan, namamu dimuliakan. Jangan beri kesempatan iblis mendakwa kita. Lanjut. Mari saudara, kita tetap bercahaya.
terlebih semakin bercahaya, kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok di sini dan yang banyak tersesat ini, kita tetap dan semakin bercahaya. Dan mari kita tetap ada sukacita di dalam diri kita. Bintang semakin terang, malam semakin pekat. Itulah harapannya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang terakhir, silakan tim musik ke depan. Dan ingat, mari kita pujikan pujian ini. Ku mau bercahaya. Mari kita memuji dengan kesungguhan hati kita. Pujian ini sebagai doa kita. Kita semakin bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap di sini. Kita semakin bercahaya di tengah-tengah perubahan zaman di depan kita. Sehingga banyak orang mengenal kasih Kristus karena kehidupan kita. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Ku mau bercahaya. Menghirup seluruh kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami dalam berdiri semuanya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, mencerahkan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus kubayar. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalam-Ku, agar hidupku hanya untuk memuliakan Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
kasih Tuhan, ku mau percaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu percaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu percaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu percaya dalam kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, pujian ini menjadi doa kita. Kita semakin percaya untuk kemuliaan. Mari kita mohon belas kasihan kepada Allah. Hidup kita yang sudah mendapat terangnya, kita syukur. Dan terang itu kita berkomitmen menjadi saksi, sehingga kita tetap percaya tengah-tengah dunia yang gelap gulita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami semakin taat, semakin setia, dan mengajarkan bagaimanapun keadaan kami untuk kami belajar bersukacita, belajar bersyukur. Biarlah pesan Natal ini menjadi kekuatan dan berkat kami. Terus kuduskan hati pikiran kami saat kami akan melakukan perjamuan kudus sekarang. Terima kasih Yesus. Di dalam nama kami naikkan doa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan melakukan upacara perjamuan kudus pada siang hari ini. Dimohon dengan hormat Bapak Diakon Mardoyo Yusman dan Bapak Misto Yono ke depan melayani kita semua untuk perjamuan Tuhan sekarang ini. Mari kita berdoa, sehingga saat kita menyantap hosti dan anggur di sini, kita betul menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dan telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, upacara perjamuan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cimahi bersifat terbuka. Artinya, silakan, meskipun Bapak Ibu belum bergabung di gereja ini, silakan mengambil hosti dan anggur. Dan yang kedua, silakan semua yang sudah dibaptis seperti firman Tuhan, silakan ikut perjamuan kudus saat ini. Dan yang belum dibaptis dengan hormat, silakan ditunda dulu untuk ikut perjamuan, tapi tetap berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, dari latar belakang apapun gerejanya Bapak Ibu, silakan ikut perjamuan kudus.
belum dibaptis dengan hormat ya, jangan mengambil dulu. Karena itu pesan firman Tuhan tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sudah mengutus putramu Yesus Kristus datang ke dunia, lahir di kandang yang ini, dan melayani kami semua, bahkan sampai pengorbanan Kau di kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit, dan sudah naik ke surga, yang sudah menjamin keselamatan kami. Terima kasih. Kami Kau beri hati kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus sekarang. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima saat ini, yang kami lakukan hari ini, berkenan di hadapan Kau, dan hidup kami semakin mengerti kehendak dan rencana. Biarlah kami siap juga menerima berkat-berkat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima hosti dan anggur di dalam Yesus Kristus. Kami naikkan doa. Amin. Kita semua akan dilayani Bapak Diakon Partoyo Yusa dan Bapak Setoyono. Silakan Bapak Ibu Saudara langsung sekaligus mengambil hosti dan anggur yang sudah disediakan. Dan singer akan menyanyi Kuasa Salib. Mari kita ikut menyanyi pujian ini, Kuasa Salib. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan, lebih dari pengampunan yang Tuhan beri. yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Karena salib-Mu Tuhan, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. lebih dari yang kukira Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus
dikasih Tuhan, hidup kita yang sudah ditebus seperti pujian tadi, kita milik Kristus. Karena itu mari kita syukuri, kita menjadi miliknya Tuhan. Karena pengorbanan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia dan sudah menebus kita. Jadi hidup kita sekarang ini menjadi milik Tuhan. Kita tidak berhak menggunakan hidup kita, tubuh kita yang sudah disucikan ini dengan kemauan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mohon Tuhan menyucikan diri kita, sehingga tatkala kita melakukan perjamuan ini berkenan di hadapannya dan kita dilayakkan karena pengampunan dan kasih-Nya bagi kita. Kami mengundang semua jemaat berdiri. Mari kita angkat hostia yang sudah kita terima. Roti ini melambangkan tubuh Yesus Kristus. Tidak ada rasanya seperti tubuh Kristus yang kudus, yang dikorbankan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita santap bersama-sama. Berikutnya silakan, sebelum kita minum bersama-sama anggur ini, silakan Bapak Ibu buka, lalu diangkat hati pikiran kita, mohon dan merendahkan di hadapan-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum sama-sama. Mari kita berdoa. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, karena kemurahan dan kebaikan kami Kau beri kesempatan untuk ikut perjamuan kudus hari ini. Bila ini semakin mengokohkan kehidupan kami saat Tuhan beri kesempatan kami hidup di dunia sampai sekarang ini. Dan juga tidak berhenti di situ. Kami juga memberitakan kasih-Mu, Kau yang sudah datang ke dunia, berkorban bagi kami, mengampuni kami. Kami juga Kau berikan hati yang mengampuni, yang sudah Tuhan berikan teladan dalam hidup kami. Berkati Tuhan semua
umat-Mu yang hadir dalam ibadah Natal hari ini. Sukacita kami semakin bertambah. Hidup kami tetap bercahaya, bahkan semakin bercahaya. Karena di dalam janji-Mu ada kepastian, ada jaminan. Berkatilah Tuhan kehidupan saat ini sampai kedatangan Engkau. Di dalam putra-Mu Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabarannya sebelum kita doa berkat. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persekutuan doa Rabu atau hari ini biasanya online ya. Kita tiadakan secara online untuk sementara dan kita tetap berdoa dengan keluarga kita masing-masing. Berikutnya, untuk petugas ibadah Minggu 29 Desember, minggu terakhir tahun 2024, bisa dilihat, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan minggu depan. Lanjut. Kami mewakili gereja dan panitia Natal mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi baik bentuk sembako maupun rupiah pada khusus kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagian sudah kita bagikan di lingkungan gereja dan saudara-saudara kita. Sebagian nanti akan dibagikan juga yang belum minggu ini. Lanjut. Minggu depan ada sekolah minggu gabungan, minggu terakhir ya. Kelas dewasa atau kelas pemuda sampai dewasa dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Dan kelas Indria sampai tunas muda dilayani guru kelas Indria. Materi sekolah minggu triwulan pertama tahun 2025 sudah datang. Ya, besok minggu akan kita bagi sehingga minggu pertama triwulan pertama 2025 semua guru-guru siap mengajar kembali dengan semangat dan komitmen yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada lagi Mbak? Ya, yang ulang tahun minggu ini Ade Orion Ganesha Nugroho 25 Desember. Ada Ganes? Selamat ulang tahun Ganes. Ya. Tuhan Yesus berkati Ganes. Senyumnya semakin lebar karena ada bapaknya di samping. Ya Ganes ya. Ya. Berikutnya 25 Desember juga hari ini Ibu Kresida Andayani. Ada? Ibu Kresida? Oh iya. Mungkin keluarga besar mendampingi bapaknya ya ibadah di Pasundan. Ibadah di Pasundan Cimahi. Jadi seperti itu. Berikutnya Bapak Maringan Lumban Toping. Ada? Ya. Selamat ulang tahun Pak Toping. Tuhan Yesus berkati keluarga tahun depan istri anak-anaknya dibawa Pak ya. Ini sudah bawa ya. Andika ya. Tahun depan istri anak-anaknya didorong terus ya. Biar di dalam kasih Kristus. Kasih. Ada lagi? Ada yang baru pertama kali ibadah di sini Bapak Ibu? Ya, PKMB ada latihan untuk persembahan pujian besok minggu. Ya, PKMB, jangan pulang dulu. Ya, ya Mima ya ikut ya. Ya. Ada yang baru pertama kali hadir? Silakan berdiri. Samping Pak Sis, saya lupa ya. Siapa Pak? Oh Pak Sialagan, betul ya? Iya, ya.
Selamat datang Pak Sialagan. Ya. Minggu berikutnya bisa datang Pak Sialagan. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Ibu Taurus yang dari Cirebon. Ya. Wadoyo, anak cucunya kumpul. Halo, belakang Mas Taurus, Pak Teguh. Terima kasih. Ya, Mbak Evi, ya. Mbak Emi, ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Siapa silakan berdiri, Bu Sarah? Ya, silakan. Perkenalkan. Ya. Viola dari GKP Pasundan. Terima kasih Mbak Viola. Tuhan berkati. Ada lagi? Ya, Daniel ya. Yang sudah kembali. Tuhan berkati dan nanti juga akan kembali ya Dancel ya. Iya. Terima kasih ya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu samping Bu Situmorang. Itu Mas Aryo. Silakan kenalkan. Ya, terima kasih Mas Aryo. Ya. Dia adiknya Mas Aril, gitu ya. Ya. Senang bisa hadir untuk ibadah hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri sama-sama. Kita naikkan syukur. Kita di hadapan Tuhan, kita minta berkat kepada Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami imani, kami puja, kami sembah, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, yang selalu membimbing menyertai hidup kami. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami hari ini, sampai Engkau datang ke dunia menjemput kami. Mari kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Selanjutnya kita akan bersama-sama dengan menyanyikan Selamat Hari Natal. Merry Christmas, saudara-saudara semua. Selamat Hari Natal, selamat bersuka cita bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati.